Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil muslimin al-mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa ja'ala ad-diyaqa ala qulubil kafirin wal munafiqin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqu wa'dil amin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Tidak terasa saat ini kita sudah masuk pada tanggal 1 Sya'ban 1446 Hijriah, yang artinya tinggal 28 atau 29 hari lagi kita semua insyaallah ta'ala akan bertemu dan berjumpa dengan tamu yang agung, dengan tamu yang mulia, tamu yang selama ini kita tunggu-tunggu kedatangannya, tamu yang selama ini kita tunggu-tunggu kehadirannya. Bagaimana tidak, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setiap kita yang beriman kepada Allah, beriman dengan rukun iman yang 6, pasti ketika ada keimanan di dalam hati kita, kita pasti rindu ingin berjumpa dengan bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Bagaimana mungkin kita tidak rindu dan tidak ingin berjumpa dengan bulan Ramadan? Bukankah bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan? Bukankah bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah? Bukankah bulan Ramadan bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membuka ampunannya selebar-lebarnya untuk mereka yang penuh dengan dosa dan maksiat kepada Allah? Bukankah bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu surga selebar-lebarnya dan menutup pintu neraka serapat-rapatnya? Bukankah bulan Ramadan Allah siapkan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan? Maka tentu ma'asyiral muslimin, siapapun yang masih ada keimanan di dalam hatinya, maka pasti mereka akan merindukan kedatangan daripada bulan Ramadan. Namun tentu yang menjadi pertanyaan dan harus kita tanyakan pada diri kita masing-masing, persiapan apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut tamu yang agung tersebut? Kalau sekiranya akan ada tamu agung, tamu yang kita hormati, tamu yang kita muliakan akan datang ke rumah kita, maka tentu kita akan berusaha menyiapkan persiapan terbaik agar tatkala tamu tersebut datang, kita betul-betul sudah siap untuk menyambutnya. Pun dengan bulan Ramadan, ma'asyiral muslimin, harus ada persiapan yang perlu kita persiapkan agar ketika nanti kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita betul-betul sudah siap dan bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Maka ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang baik ini, khatib akan menyampaikan beberapa cara yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, bagaimana cara terbaik kita untuk menyambut bulan Ramadan.
Amalan apa yang kita persiapkan sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan? Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama di antara cara yang terbaik kita menyambut datangnya bulan Ramadan adalah al-farah was-surur bi qudumi syahri Ramadan. Perkara pertama yang harus menjadi perhatian kita adalah hendaklah setiap kita berbahagia dan juga bergembira dan mengabarkan kabar gembira akan dekatnya datangnya bulan Ramadan kepada orang-orang terdekat kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tadi kita sampaikan, siapapun yang masih ada keimanan di dalam hatinya, hendaklah dia berbahagia ketika akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka berarti harus kita khawatirkan ketika Ramadan sudah akan dekat datang kepada kita, tapi tidak ada perasaan bahagia, tidak ada perasaan rindu, tidak ada perasaan ingin segera berjumpa dengan bulan Ramadan, maka berarti ada yang tidak tepat pada hati dan keimanan kita. Karena orang yang beriman akan sangat senang ketika dia mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah bulan Ramadan adalah nikmat dan karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk seorang mukmin? Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bergembira terhadap setiap nikmat dan karunia yang datang dari Allah? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah, katakanlah dengan karunia dan rahmatnya lah hendaklah kalian bergembira. Allah yang memerintahkan kita untuk bergembira dengan setiap nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka terlebih ma'asyiral muslimin, tamu yang akan datang kepada kita, tamu yang membawa banyak kemuliaan, yang kita tidak boleh lalai untuk memanfaatkan waktu kita di bulan Ramadan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, Nabi SAW mencontohkan, setiap kali akan datang bulan Ramadan, Nabi mengumpulkan para sahabatnya dan memberikan kabar gembira, seraya mengatakan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tuglaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr faman hurima khairaha faqad hurim. Kata Nabi SAW, Nabi memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk berpuasa, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga, menutup pintu neraka, Allah membelenggu para syaitan, bulan yang mana terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian Nabi tutup hadisnya dengan mengatakan, wa man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang Allah halangi dari kebaikan di bulan Ramadan, maka betul-betul Allah akan halangi. Maka ma'asyiral muslimin, tentu kita sebagai seorang mukmin berusaha mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah, bukan justru orang yang dihalangi dari kemuliaan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, di antara cara kita menyambut akan datangnya bulan Ramadan, al-iktsaru minad du'a qabla dukhuli syahri Ramadan. Hendaklah kita memperbanyak doa kepada Allah agar kita disampaikan dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mau jujur, sudahkah kita berdoa kepada Allah dengan jujur agar kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan? Sudahkah kita meminta kepada Allah agar umur kita dipanjangkan, dipertemukan, agar kita bisa merasakan nikmatnya beribadah di bulan Ramadan? Atau jangan-jangan kita belum pernah berdoa kepada Allah, padahal para salafun salih rahimahumullah, mereka 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan sudah berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan 6 bulan berikutnya mereka berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah mereka di bulan Ramadan. Kanu yad'una Allah 6 ashhur an yuballighahum syahra Ramadan wa yad'una Allah 6 ashhur an yataqabbala minhum. Dulu para salafun salih, para sahabat dan generasi terbaik umat ini 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan
mereka sudah berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan 6 bulan berikutnya mereka berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan mereka di bulan Ramadan. Maka di antara doa yang sering dipanjatkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain agar mereka disampaikan dengan bulan Ramadan, yang hendaklah kita hafalkan, kita ucapkan, kita doakan, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Wa sallim li Ramadan, dan sampaikanlah bulan Ramadan kepada kami. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amal ibadah yang kami lakukan di bulan Ramadan. Ini adalah doa yang sering dipanjatkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kita minta kepada Allah agar Allah berikan umur yang panjang, keberkahan umur, agar kita semua disampaikan dengan bulan Ramadan. Dan juga di antara doa, walaupun didhaifkan oleh sebagian para ulama, namun secara maknanya sahih dan boleh kita ucapkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara cara kita menyambut bulan Ramadan adalah dengan al-iktsaru minat taubati wal ibadah. Memperbanyak taubat kepada Allah terutama di bulan Sya'ban ini, dan memperbanyak ibadah sebagai bentuk pemanasan sebelum kita nanti masuk pada bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sebutkan di hadis yang pertama tadi, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang dihalangi oleh Allah dari kemuliaan bulan Ramadan, Allah akan halangi. Siapa mereka yang dihalangi? Mereka yang diberikan kesempatan waktu bertemu dengan bulan Ramadan, tapi tidak diberikan taufik oleh Allah untuk memanfaatkan Ramadan dengan ketaatan. Kenapa? Karena banyaknya dosa yang mereka lakukan. Maka di bulan Sya'ban ini, mari kita perbanyak taubat, perbanyak istighfar kepada Allah, agar ketika nanti masuk bulan Ramadan, kita dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diperintahkan untuk memperbanyak ibadah. Di antara ibadah yang harus kita perbanyak di bulan Sya'ban ini adalah memperbanyak puasa sunnah, supaya ketika nanti kita masuk bulan Ramadan, kita tidak kaget karena kita sudah biasa melaksanakan puasa sunnah. Dan ini dicontohkan oleh Nabi SAW sebagaimana dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah SAW yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftir hatta naqula la yasum. Nabi SAW biasanya di bulan Sya'ban ini beliau seakan-akan sering berpuasa, seakan-akan beliau tidak pernah berbuka, dan beliau berbuka seakan-akan tidak berpuasa. Artinya apa? Memperbanyak, tidak satu bulan puasa full di bulan Sya'ban. Bahkan kata Aisyah, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Tidaklah aku melihat Nabi menyempurnakan puasa satu bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan tidaklah aku melihat Nabi memperbanyak puasa kecuali pada bulan Sya'ban. Kemudian juga di antara ibadah yang lainnya adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Karena kita tahu bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Maka supaya lidah kita ini lentur, terbiasa nanti di bulan Ramadan membaca Al-Quran, maka biasakan di bulan Sya'ban ini memperbanyak membaca Al-Quran. Bahkan para ulama mengatakan, kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra. Dahulu para ulama menyebut bulan Sya'ban itu bulannya para pembaca Al-Quran. Jadi keliru ketika kita baru mulai baca Al-Quran nanti pas bulan Ramadan. Tapi justru harusnya baca Al-Quran dimulai dari sekarang, dari bulan Sya'ban. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan sunnah yang lain, ya, seperti qiyamul lail, ya, dan amalan-amalan sunnah lainnya, supaya ketika nanti masuk bulan Ramadan kita terbiasa melakukan amal saleh. Kemudian yang keempat, secara singkat ma'asyiral muslimin, di antara persiapan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, hendaklah setiap kita berazam, bertekad kuat bahwa Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Dengan cara apa? Mempelajari fiqhus siyam, mempelajari fikih puasa, mempelajari fikih Ramadan. Karena ibadah harus berdasarkan dengan ilmu.
Jangan sampai ibadah kita tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sekarang kita ulang-ulang cari kajian-kajian yang membahas tentang fikih Ramadan, sehingga ketika nanti masuk bulan Ramadan kita betul-betul siap. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin, hendaklah kita di bulan Sya'ban ini berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi kehidupan kita. Kebiasaan buruk jangan kita lakukan di bulan Sya'ban. Khawatir kebiasaan buruk tersebut akan terbawa pada bulan Ramadan. Karena Allah mengingatkan, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini selalu mengajak kepada keburukan. Bisa jadi kita sulit untuk menjaga lisan kita di bulan Ramadan karena kebiasaan kita di bulan Sya'ban tidak bisa menjaga lisan kita. Kita berbuat banyak keburukan karena mungkin di bulan-bulan selain Ramadan kita banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, secara singkat kami sebutkan, di antara persiapan terbaik kita untuk menyambut bulan Ramadan adalah dengan mempersiapkan jasmani dan rohani kita. Persiapan jasmani kita, perbanyak olahraga, perbanyak makan makanan yang bergizi, sehingga mudah-mudahan harapannya ketika nanti masuk bulan Ramadan kita dalam keadaan sehat walafiat. Kalau kita dalam keadaan sehat, kita bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah, kita bisa maksimal membaca Al-Quran, kita bisa maksimal qiyamul lail, kita bisa maksimal beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sehingga mudah-mudahan dengan persiapan-persiapan jasmani dan rohani kita yang kita persiapkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, kita berhasil untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa tabi'ina wa man bihudahum iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada khutbah yang pertama khatib telah mengingatkan diri khatib pribadi serta jamaah sekalian bahwa kita saat ini sudah masuk bulan Sya'ban yang tinggal hitungan hari lagi kita insya Allah akan bertemu dengan bulan Ramadan. Maka kita perlu mempersiapkan dengan persiapan yang terbaik agar ketika nanti kita bertemu dengan bulan Ramadan kita betul-betul sudah siap secara fisik, siap juga secara rohani kita. Dan tentunya kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita nanti ketika masuk bulan Ramadan diberikan taufik, inayah dan hidayah oleh Allah untuk bisa memaksimalkan waktu kita dengan ketaatan kepada Allah. Maka Nabi mengajarkan satu doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau agar dimudahkan untuk melakukan kebaikan dan dimudahkan untuk meninggalkan kemungkaran. Dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita betul-betul bisa diberikan kekuatan, kesehatan dan juga keberkahan umur untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan semaksimal mungkin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana
min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tusallimhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin thumma aqimus shalah.